Itu memang seperti ceritaku tadi ya kan. Kalau kita tulus dan ikhlas itu ya kan, pasti tuh nantikan Tuhan indah berkarya. Betul nggak Bang? Hah? Indah pada waktunya kan gitu kan. Semua ada proses. Sekarang ini kita sedang diuji Omang. Apakah engkau Pak Pasaribu masih setia denganku? Kan? Ini proses ujian iman gitu kan. Makanya saya suka dekat dengan pendeta hamba-hamba Tuhan yang suka mendoakan saya ya. Itulah. Belum lagi apa-apa masih bulan 10 sudah terjadwal untuk pembagian paket sembako. Kenapa? Karena dia berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, betul nggak? Kita nggak tahu melalui kawan Amang nanti dari Amerika, dari mana-mana, ya kan? Karena kita miliknya, ya kan? Betul nggak, Mang? Tuhan perintahkan berkat, betul nggak? Tuhan buka pintu langit perbendaharaannya, wah, melimpah. Bagaimana menurut Amang? Ya, itu sebagai penghiburan. Penghiburan menguatkan Amang di tengah dinamika suka duka melayani kaum marginal. Tetap ada yang support Amang. Amin. Kan gitu. Artinya itu menjadi penghiburan, penguatan kepada Amang. Bukan hanya kata-katanya, tapi aksi nyata dari sponsor-sponsor Amang. Terutama KKN tadi ya, kado kasihnya. Kado kasihnya untuk orang-orang yang Amang advokasi. Ternyata yang Amang advokasi itu dalam menyambut Natal 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Sudah ada yang memberi Dia informasi. sudah telah terlebih dahulu pikirkan kita. Puji Tuhan. Apa yang ku mau, apa yang kita mau, dia sudah duluan pikirkan kan begitu kan? Iya. Karena dia selalu melihat hati. Makanya ada dalam konteks Daud itu kan, betul nggak Mak? Ya kan? Selidiklah akan daku, ya Tuhanku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah apakah engkau masih bertahan, katanya kan. Rupanya Tuhan masih topang pelan-pelan ya kan. Hei hambaku, jangan sampai lengah, jangan sampai terlena kan gitu Amang, betul nggak? Makanya saya terinspirasi kemarin waktu kita bincang-bincang di depan, Amang doakan saya, ya kan? Di pinggiran kota, di pelosok kota, di mana-mana Tuhan pakai hambamu kan begitu kan? Saya rasakan itu, makanya semangat saya kemari. Kalau nggak ada support rohani dari Amang ya mungkin saya nggak datang kemari, ya kan? Mungkin karena ada transfer doa itu saya kuat gitu kan? Makanya kita mau jelajah ini Kecamatan Labuhan Deli, kita mau buat bagaimana supaya Tuhan berkarya, gitu. Itu rencana saya, kasih tahu lagi di mana-mana warga-warga terbaikan, supaya mata pemerintah terbuka gitu kan, betul nggak? Betul. Suatu saat kita dipanggil oleh Bapak Jokowi, betul nggak? Walaupun hanya dalam mimpi. Pasti akan sampai ke istana, Mang. Sama. Betul nggak? Masih ada targetan 2 tahun lagi. Masih ada targetan 2 tahun lagi ya? Amin, gitu Mas. Masih ada targetan 2 tahun lagi sebelum habis masa dia. Itu dia. Karena kita tahu Jokowi juga pro kepada kaum Marhain atau Marhain ya? Katanya enggak? Tapi semua program dia kan membackup apa? Mungkin yang di bawah-bawah ini, Bang. Iya betul. Yang di bawah-bawah ini yang tidak semangat. Kalau saya lihat memang program daripada Bapak Joko Widodo kalau selaku Presiden Republik Indonesia bagus sekali loh. Apalagi sewaktu pertama beliau menjabat sebagai presiden, beliau kan punya program. Nawacita itu. Dari 10 itu ada butir pertama yang disebutkan negara hadir ketika rakyat membutuhkan gitu. Tapi fakta di lapangan ini memang ada banyak persoalan, ada banyak orang benci dengan kepemimpinan Bapak Jokowi gitu kan, sehingga tetap termarginal lah seperti kami ini, ya kan? Seharusnya negara lebih awal mengurusi persoalan orang-orang miskin daripada ubah gitu. Benar-benar betul nggak? Iya, jadi masalah mental ini ya, mental aparatur kita. Yang tidak sejalan dengan Jokowi. Kita nggak bicara politik di sini. Enggak. Artinya pengalaman Amang pahitnya ke dinas, Iya. pengalaman pahit Amang ke desa atau ke kelurahan, kan gitu kan.
Aku kan udah ngikuti perkembangan, bahkan Iya. udah berapa kali hadir Betul, di betul. ke dinas Betul. bersama Amang kan, bersama rakyat, betapa di bola-bolanya rakyat itu Hmm. kan gitu, betapa Pak Uba sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan di mata saya, bahkan sebagai nabi sosial di masa modern. Nabi sosial di masa modern ya. Ya, saya anggap sebagai pendeta Pak Uba ini adalah nabi sosial, lintas agama, lintas suku, yang sudah bertahan bertahun-tahun konsistennya untuk mendampingi, mengadvokasi kaum marginal. Masih bertahan ya, Amang lihat Masih ya. bertahan, ya. Nah, Sayang sekali ini tidak sampai ke publik, khususnya sampai ke pemerintah pusat, kan gitu, bahwa ada sosok Pak Uba Pasaribu bersama timnya yang begitu getol terus menyuarakan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin agama apapun yang punya jemaah, yang punya basis, yang mengadvokasi dalam rumah-rumah ibadah, kan gitu. Ini tanggung jawab kita semua gitu. Tapi apalah daya kita terkungkung di lembaga merek organisasi, kita harus support Pak Uba gitu. Amin. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga, ya paling tidak membantu. Ini ada orang miskin, Pak Uba, mari kita sama-sama membantu, menolong. Karena seharusnya ini kan tugasnya aparat-aparat pemerintahan menjemput bola, kan gitu. Tetapi apalah daya, mungkin mental kedua tidak terlatih, mungkin nggak ada ini, melayani orang miskin nggak ada ini. bukan nggak terlatih Amang. Uh, Kenapa? Mereka sudah nyaman, mau mereka tidak kerjakan itu pekerjaan sosial, toh juga mereka dapat gaji dari negara. oh, Begitu. Itulah kalau ada ikatan kepada pemerintah, ada dapat fee daripada pemerintah. Mereka kan sudah digaji pemerintah. Mau nggak dikerjakan, mau apa kan? Saya dapat gaji tiap bulan gitu. Makanya hari ini ada berita kita, warga di itu ada di media sosial itu makanya anaknya sudah 1 bulan berak darah karena tidak ada uang, dan mereka juga punya keterbatasan dalam rangka mengadvokasi, dalam rangka memikirkan bagaimana supaya ada identitasnya, diuruslah melalui Dracula, kan gitu kan. Adalah surat pindah itu. Rupanya di Kabupaten Nia Selatan itu, walaupun nggak hadir orangnya ke sana, bisa buat kakak gitu. Hanya punya WhatsApp. Itulah enaknya teknologi sekarang. Karena ada cuannya gitu kan. Dibayar dengan cuan, ditransfer surat pindahnya sama selain kakaknya. Waktu kita patenkan di sini membuat kakak ternyata mental membal. Kenapa? Karena di sana sudah pernah terdaftar KTP elektrik. Karena yang dipindahkan itu bukan KTP elektriknya. Ketika kita hubungi kepala dinasnya, ini dia, mudah-mudahan ya sadar dan bertobatlah kepala dinasnya. Ada di sini emang ya. Sudah dibacanya mulai kemarin-kemarin, tapi sampai sekarang nggak direspon. Kenapa? Karena mereka nyaman dengan gaji dari negara gitu. Makanya Bapak Jokowi harus tegas gitu. Menteri Dalam Negeri harus tegas sebenarnya. Sebenarnya bukan konteks kita di sini bicara, Mang. Tapi namanya bicara kedai kopi apa saja tertuang kan gitu kan. Karena kebiasaan saya, di mana kantor saya, di mana saya kedai kopi duduk, di situ kantor saya gitu. Mendengar berbicara gitu. Seharusnya Bapak Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya buat kemakmuran dari beda rakyat ini. Bayangkan Amang, kalau dibuat dari presentasinya, mungkin ini sudah masuk ke dalam kategori stunting. Tahu stunting kan gizi buruk gitu dia kan kasihan Amang. Itulah yang kita kerjakan. Kita kan menyuarakan kenabian di tengah-tengah kota, di tengah-tengah pluralisme bangsa ini, di tengah-tengah keberagaman kita terus main, baik media sosial, baik secara pribadi dan lain sebagainya. Makanya kemarin ku bilang sama Amang, mungkin ke depannya saya akan mundur. Kenapa? Karena kita sudah coba terobos kepada pemerintah, ternyata lebih gampang mengurus kakak KTP akte lahir dan sebagainya di kedai kopi dari capil. Wajar kita mundur nggak? Bagaimana menurut Amang? Apa mundur saya? Nggak. ya aku rasa jangan mundur lah. Ya. Karena kalau kecewa melihat fenomena itu pasti. Iya, Sama iya. kecewa sebagai manusia. Di satu sisi nurani begitu tajam, begitu terang untuk mendampingi rakyat, mendampingi masyarakat marginal yang miskin ini. Dan di satu sisi masyarakat miskin ini kan meminta cepat Amang
cepat selesai, kapan selesai Amang? Sementara Amang di atas kan selalu di-cut gitu kan. Amang kecewa itu pasti, tapi kita sebagai sahabat, sebagai kawan, janganlah sampai mundurkan diri. Oh gitu. Karena rakyat itu masih membutuhkan tangan-tangan ya? dari Amang dan timnya, masih membutuhkan gitu kan. Karena ketika Amang nggak ada kan gitu, Amang nggak ada, kemiskinan akan berkepanjangan. Kenapa? Karena administrasi kependudukan itu mereka punya KTP, KK, dan punya surat-surat akte nikah, akte lahir ini kan dibutuhkan di pendidikan dan akses ke kesehatan. Apabila ini mereka tidak ada dapat dan nggak ada yang mengurusnya, dan negara juga tidak mau tahu, kemiskinan akan menjadi berkepanjangan. Bukan hanya COVID aja menjadi pandemik, kemiskinan pun bisa jadi pandemik. Kemiskinan ya? Ya, menjadi pandemik gitu. Karena tidak ada yang mengatur, kemiskinan akan terus menular. Menular ya? Menular terus akan kemiskinan karena rakyat itu jadi berteriak, bersuara, nggak ada lagi gaungnya. Nggak ada gaungnya ya? Nggak ada gaungnya. Makanya aku harap tetap bertahan bersama tim, tetap kuat. Apalagi Amang sebagai orang Nasrani, orang Kristen, Yesus juga berkata bahwa di tengah-tengahmu, di sekelilingmu, kata Injil, akan tetap ada orang miskin. Gitu. Jadi aku harap Amang janganlah mundurkan diri. Artinya apa yang sudah Amang bangun, udah punya fondasi, udah punya nurani yang terang, yang cerah untuk mendampingi kaum miskin. Sebenarnya memang betul Amang yang mau bilang, kalau kemiskinan itu sampai kapan pun ada. Tapi setidaknya presentasinya kita akan urai kemiskinan itu. Bagaimana untuk memperkecil kemiskinan itu. Kita terlibat sesuai dengan badan hukum yang kita memiliki, bekerja sama dengan pemerintah. Cuman di tataran pemerintah ini selalu menuduh saya calo gitu, menuduh saya mengambil uang dan lain sebagainya. Makanya ya secara otomatis sebenarnya saya minta aja mundur gitu. Cuma karena banyaknya persoalan-persoalan ini sekarang, banyaknya orang-orang mendukung saya, sehingga jadi pertimbangan kemanusiaan gitu. Kalau mundur nanti ya pemerintah melalui oknum tepuk tangan, hore, Pak Uba udah mundur. Betul nggak? Iya. Jujur lah Amang, sesudah saya turun ke lapangan ke akar rumput, ke akar merhain seperti ini, banyak orang sudah tertolong gitu. Tapi pemerintah melalui oknum kebakaran jenggot karena mereka terusik, terganggu pelayanan mereka dengan kehadiran saya. Bayangkan di sudut-sudut kota, sudut desa, di mana-mana banyak sudah tertolong. Nah, gitu ya, Mang. Jadi kalau aku lihat, kenapa orang miskin? Kalau agama menuduh mereka malas. Tetapi kalau kita lihat dari ilmu sosial, mereka miskin karena sistem negara itu nggak berjalan dan tidak mendukung mereka. Jadi orang miskin itu double dua penindasannya. Dituduh agama sebagai malas, kan gitu. Kedua, dituduh ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang miskin itu kenapa mereka tetap kemiskinan? Karena nggak dapat kue pembangunan, nggak dapat askes mereka, nggak dapat fasilitas kesehatan, nggak dapat fasilitas ke apa? Kenapa nggak punya KTP, nggak punya KK? Jadi itu sangat penting sekali rakyat yang di bawah. Mereka memiliki KTP KK dan punya semua surat-surat kan gitu. Ini harus didukung mati-matian supaya mereka bisa dapat bantuan. Gimana mereka mau dapat bantuan? Gimana mereka mau dapat KIP untuk anak-anaknya? KIS dapat, KTP nggak punya. Mereka di toko calo, gitu kan? Amang hadir di tengah-tengah rakyat. Ketika Amang hadir membawa sembako, dibilang orang, oh Pak Uba orang suci. Ketika Amang main melangkah lagi, oh mereka miskin, ternyata nggak punya KTP, kakak nggak dapat askes. Ketika Amang main melangkah untuk mengurus itu, Amang dikatakan calo. Kan itu kan? Itulah dilema Amang kan gitu. Yang berteriak calo itu kan bukan rakyat, tapi oknum-oknum yang selama ini mungkin memelihara calo-calo itu, Dracula itu, kan gitu, merasa tersaingi. Karena mereka sudah nyaman dengan menikmati lahan-lahan basah tadi. Iya. Ini kan lahan basah, Mang, kan gitu kan? Betul nggak? Betul sekali. Jauhnya mengurus kependudukan ke sana jauh, ya kan? Birokrasi super belit. Mereka seperti saya bilang tadi, mereka kan PNS, tidak mau sibuk. Ini, mereka tidak mau secara transparan menjelaskan ini begini, sehingga banyak warga rentan ini
merasa kecewa dengan pelayanan itu gitu, sehingga lebih gampang mengurus kakak seperti bilang tadi di kedai kopi, mengurus KTP di kedai kopi, mengurus akte lahir dan lain sebagainya di kedai kopi kan gitu. Kenapa? Di sana banyak peluang-peluang untuk menjembatani itu biar cepat dapat akses itu gitu. Gitu Mang. Tapi ketika kita nggak munafik loh Mang. Warga itu mensupport saya, ada juga yang menyalamkan ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Nggak kita pungkiri, sebagai sumbang sosial mereka sumbangsi kepada yayasan ini. Karena dengan adanya sumbangan itu bisa kita gunakan kepada yang lain gitu. Lihat setiap malam terkadang Mang, habis juga uang 100-200 dari kantongku. Kalau kulihat kawan-kawan miskin memulung datang tengah malam gitu. Macam ini lah udah tengah 9 kan. Nanti saya lihat ada teman-teman kesusahan, pasti saya akan datang gitu. Betul nggak Mang? Ya kan? Jadi kita harapkan Pak Uba bersama tim tetap berjuang, tetap konsisten kan gitu, supaya saudara-saudara kita yang di bawah, saudara-saudara kita yang melarat lah kalau bilang, supaya paling tidak suara mereka didengarkan, dan mereka juga dapat akses. Ketika punya KTP KK, mereka bisa akses fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain, supaya juga mereka bisa menikmati yang namanya bernegara, yang berindonesia ini. Jangan putus asa lah bersama tim. Penting dalam politik ya Mang. Udah banyak orang sekarang buat program terobosan, ada banyak orang tiba-tiba merakyat seperti malaikat. Ini kan tahun politik. Iya. Tidak dipungkiri memang realitanya, fenomenanya. 2 tahun atau 1 tahun lagi musim politik, musim pemilu atau pilkada, pilpres. Inilah kesalahan juga kita masyarakat kan gitu. Kesalahan saya juga muncullah tiba-tiba malaikat, ya kan? Untuk mengumpulkan orang miskin, bisa urus ini, urus itu. Padahal ini diorganisir untuk kepentingan suara. Tiba-tiba merakyat. Dia merakyatnya musiman. Merakyatnya musiman ini. Kan gitu. Kenapa enggak dari dulu dia melakukan itu? Misalnya ada anggota dewan. 5 tahun dia duduk. Kenapa enggak kental konsisten 5 tahun itu? Membantu rakyat itu, membantu orang miskin. Kenapa ketika mau musim pemilu dia hadir? Nah, ini kan namanya politisasi rakyat miskin. Udah pasti lah. Digiring orang miskin. Habis itu dilepaskan. Iyalah. Kan gitu. Ditarik bagaikan kerbau di cucu hidungnya. Ya, Kan? ini kejahatan ini kejahatan kemanusiaan luar biasa. Kejahatan kemanusiaan luar biasa. Ya. Kejahatan luar biasa ini. Gitu. Bahkan saya prediksi ya Mang ya, kalau nggak salah, sebentar lagi ada tiba-tiba orang bagi-bagi kit secara gratis. Ya. Itu dia kepentingan intervensi. Mungkin mereka mengintervensi pemerintah, sekian jatahku. Taulah wakil rakyat ya kan. Suka-suka dia berbicara, nggak ditekannya anggaran. Berarti dinas disandranya. Iyalah, dinas disandranya kan. Dinas disandranya, dia ngambil kuota 2.000 untuk KIS, untuk KIP, disandranya dinas, dan dia salurkan ke rakyat hanya untuk kepentingan suara. Lagi-lagi orang miskin menjadi korban. Udah pastilah Mas. Korban. Yang mau digiring, ya kan? Yang mau digiring karena pembodohan, kan gitu kan? Makanya sebenarnya kita minta orang miskin juga konsisten bersama dengan kita, ya. Nah, karena itu sebenarnya seutuhnya tanggung jawab negara. Wakil rakyat yang tiba-tiba merakyat itu sebenarnya tidak ada kepentingan seperti ini. Yang mereka harus mendorong kehadiran negara, mendorong kehadiran pemerintah. Selesaikan itu kakak, selesaikan KIS. Selesaikan itu orang-orang miskin gitu. Oke Mang? Closing udah apa di kuliah? Close. Oke, silakan Mang. Ada quotes kata-kata bijak dari Soekarno. Soekarno pernah menulis di bukunya begini: Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Oh gitu ya? Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Artinya bahwa konsep Tuhan itu tidak hanya di istana, di gedung mewah, tetapi Tuhan juga ya melayani orang-orang susah, orang-orang miskin. Artinya apa? Gitu. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan juga harus bisa dinikmati orang miskin, dan mereka harus mendapat akses pembangunan itu. Itu aja, Mang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Udah. Selamat malam. Gitu.